opsi terakhir dia dengan penghujan. Kalau dianggapnya penghujan bisa menghasilkan hasil yang menggiurkan dengan waktu yang cepat. Kalau diterima saat itu juga boleh. Mau dia berapa miliar? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan Ragam Kisah, ketemu lagi dengan saya. Dan kali ini saya sedang menunggu seorang rekan, seorang praktisi dari Padepokan Inersen. Dia salah satu praktisi metafisik, yaitu Kang Haji Aduy. Semoga saja nanti dalam pertemuan kita, selain silaturahmi juga mungkin ada yang bisa kita bagi. Jadi jangan kemana-mana sambil saya menunggu. Kita nikmati dulu yang satu ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Teman-teman, ini Haji yang saya ceritakan, seorang praktisi metafisika dari Padepokan Inersen, betul ya? Betul. Inersen ini salah satu padepokan di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Kita bertemu di lokasi Cerita, ini cerita ya, cerita. Ini di Karangtumpang, ya. Posisi di Karangtumpang, dan kebetulan saya cari tahu dulu tadi ternyata Kang Haji ada di sekitar sini. Baik teman-teman, seperti yang sudah saya janjikan, saya ingin mencoba nanti sambil silaturahmi dengan beliau. Juga mungkin ada sesuatu yang bisa dibagi dengan kita. Mungkin kisah-kisah ini bisa menginspirasi teman-teman juga. Assalamualaikum Haji. Salam. Bentar Haji. Mana ini? Ngapain Haji? Siapa ini? Ketemu Haji bukan? Hampir. Salah. Hai Haji. Mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi saya kesini sambil mengunjungi beberapa untuk lagi dan kebetulan setiap malam ini kita latihan untuk. Oke, karena itu gimana kita bisa ngobrol? Jangan aja lah, sini saja ya. Boleh. Nah, saya coba sini. Kalau di sana banyak orang. Kang Haji, apa yang bisa kita bagi? Hal-hal yang memang perlu diinformasikan ke publik atau ke masyarakat khususnya.
kesempatan tadi saya singgung dari awal mengenai jalan pintas yang bisa mewujudkan hal tadi. Ya. Nah, saya pernah kedatangan tamu, ya, kedatangan rekan lah ya. Dan saat itu dia emang membutuhkan pertolongan. Ini sepenggal kisah tentang pemujaan, sugihan. Beberapa orang banyak mengambil jalan singkat ini karena tadi itu cukup menggiurkan dan banyak diiming-imingi yang luar biasa ya. Tapi tetap ada resiko kan. Resiko ada. Dalam hal ini saya tidak menceritakan bahwa saya bisa membuat pesugihan, tidak ya. Bukan ahlinya. Bukan ahlinya saya ya. Di sini ada hal yang menarik ya. Wah, ini angin malah berguguran, daun-daun. Makanya enak ya, nyaman. Yang tumpeng. Kembali ke cerita awal tadi. Saya pernah kedatangan tamu yang minta tolong satu. Dia kesulitan ekonomi. Jadi intinya dia terbelit hutang. Cukup besar, lumayan ratusan juta. Ya, di sisi lain dia mungkin entah alasannya apa dia sampai berhutang. Yang jelas dia terlilit hutang dan dia sudah kemana-mana, termasuk dia sudah mengalami beberapa kesulitan. Mencoba, dia sudah mencoba. Dan ada yang menarik di sini adalah dia sudah sempat frustasi, terus mencoba melakukan hal yang tidak di luar syariat, ya, di luar syariat. Termasuk dia sudah aral. Jadi hal apapun dia lakukan yang penting dia dapat untuk menghasilkan. Ibarat kata suruh bunuh orang juga mau, karena dia sudah matang. Entah bagaimana ceritanya Allah mempertemukan saya dengan, anggap saja dia adalah inisialnya A, dan ini sangat nyata sekali dan bukan bohong. Dia pun awalnya ke rumah itu sangat sedih lah. Kenal di mana? Hanya tamu saja. Ada kawan yang bawa. Mungkin pikiran kawan itu mudah-mudahan kalau dibawa ke saya ya mungkin ada pencerahan. Karena dia berpikir kalau dibawa ke pembesar agama takutnya malu sih. Iya. Itu aja. Karena aib ya. Ya aib. Makanya mungkin lebih pas dibawa ke saya. Dia akhirnya bisa bercerita banyak. Bagaimana dia luka-liku kehidupannya begitu luar biasa. Sebenarnya dia sudah mencoba hal-hal yang halal, yang positif. Tapi hanya dia timbul aral bahwa ada kalimat Tuhan itu tidak ada. Seperti itu. Akhirnya rasa syukurnya bablas. Ya. Dengan rasa syukur bablas ya akhirnya seiring itu juga imannya kosong. Karena ketakwaan, rasa syukur itu akan menarik ketakwaan kita. Kita syukur ke siapa gitu. Kalau tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya jelas dengan rasa syukur tariklah ketakwaan. Kalau sudah takwa pasti iman kan. Nah, dari kisah ini mungkin si inisial A tadi bisa bercerita banyak ke Kang Haji ya. Mungkin Kang Haji bisa sampaikan juga ke kita apa yang sudah dia lakukan dengan pemujaan. Ya selain pemujaan juga banyak hal-hal negatif yang dia lakukan. Yang mungkin saya sendiri tidak akan sebutkan ya.
soalnya ini nanti akan bersinggungan dengan yang lain ya. Jadi intinya kita ini aja lah, pokoknya aja. Jadi dia sudah lakukan hal negatif dan itu luar biasa kalau saya dengar ceritanya, dan saya tidak bisa ceritakan ya di sini. Dan terakhir dia pemuja. Opsi terakhir dia dengan pemuja. Karena dianggapnya pemujaan bisa menghasilkan hasil yang menggiurkan dengan waktu yang cepat ya, dan tidak memikirkan resikonya. Karena berpikir dia tidak berpikir resiko pada saat itu. Dia berpikir adalah bagaimana dia mau menghasilkan uang banyak untuk menutupi hutang. Dan dia berbagai tempat dia sudah coba. Dari pokoknya udah saya nggak sebutin nama lokasinya, bahaya ya. Tapi yang jelas bukan daerah kita lah, bukan daerah Batu. Jadi berbagai lokasi itu emang ada hal-hal yang menarik. Satu tempat A, tempat B, banyak yang menarik. Cuman ada satu hal yang menarik bagi dia yang apa yang mesti kita ceritakan ya. Ada sebuah tempat di, kita nggak usah sebut lokasi ya. Dia mencoba menghubungi apa namanya itu, dan saat itu dia bilang kalau sudah memenuhi kriteria persyaratannya dari apa sajen atau apalah, saya nggak paham. Jadi sudah terpenuhi, akhirnya Punchen mengiyakan, dan Punchen pun pada saat itu dia bilang kalau diterima saat itu juga uangnya ada, mau dia berapa miliar sudah kasih. Ya mungkin karena dia juga udah berpikiran normal, gelap sudah dia entah apa yang dia jaminkan Allah alam jawab di luar pikiran saya itu bertanya. Akhirnya ada satu yang cukup mengerikan juga sih. Jadi dia bercerita itu dia sudah itu tuh, sudah melakukan apa ya, sudah ritual, entah itu yang apa, dia dibawa masuk ke dalam sebuah gua. Dia sudah melakukan proses-proses itu cukup lama sampai dia dibawa finalnya itu ke gua, penentuan dia diterima atau tidaknya oleh. Nah, akhirnya dia lakukan itu ritual. Tiba-tiba sudah melakukan ritual yang panjang ya, sampai tengah malam, sampai waktu yang ditentukan, ada sesuatu yang aneh. Jadi di dalam gua itu ada sebuah angin besar, kayak puting beliung. Ya, berputar tempat ya, di tempat itu berputar-putar. Sempat ya yang tadinya dia tapak beratnya kejam gitu kan, sama Punchen berdua sampai terbuka matanya melihat bagaimana kencangnya angin, padahal itu di dalam gua. Dan itu keanehan menurut dia. Kalau di luar sih kalau kayak gini kita ya, akal lah, terbuka lah. Ini di dalam semua dia sajennya itu berantakan. Persyaratan ya berantakan, terus angin terus berputar, terus semakin kencang. Jadi saking kencangnya angin ini akhirnya melemparkan mereka berdua keluar. Lempar keluar dari gua itu, dia juga bingung entah kenapa dia bisa keluar. Yang jelas dia saat itu di bawah angin. Dia lihat bawa angin dari dalam keluar. Yang dia lihat juga sajian dia berantakan, dia muter-muter ke bawah. Bagaimana dia cerita itu sudah kebayang oleh saya. Bagaimana dia putar itu berdua ke bawah angin, yang diisi gua itu berantakan. Akhirnya terlempar keluar. Ya, pada saat terlempar pun sang Punchen itu udah pingsan. Dan ada yang menarik di situ, pada saat dia berputar di bawah angin itu ada suara.
Suara tanpa sosok. Ya, suara tanpa sosok. Di dalam buatan menggema, dia sangat jelas sekali suara dengar itu. Jadi kata suara ini, dia marah seperti ini, dengan kuncen. Kalau bahasa kitanya nih, bahasa Sunda. Sundanya nih, apa ya? Naon dia mau jelema ieu. Aing tidak ka jelema ieu. Teu hayang ka jelema ieu. Keluar. Memakai logat bahasa orang sana. Jadi intinya si makhluk yang makhluk daging dua ini tidak menginginkan. Tidak menginginkan si lelaki ini untuk bersekutu dengannya. Ya. Allahu alam orang ini keturunannya bagus, Allahu alam ya. Kita Allahu alam, Allah memberikan dia masih pintu hidayah, kesempatan. Allahu alam bisa. Soalnya pada saat itu makhluknya, entah itu raja jinnya atau entah ya apa katanya yang terserah. Yang jelas dia mengatakan dan terdengar oleh si A sangat jelas sekali waktu dia berputar itu bawa angin. Saya tidak mau kamu. Jadi tertolak. Tertolak. Sampai Kucen pun pingsan beberapa jam. Hingga tidak berdaya lah. Lempar keluar. Jadi kasarnya, ngapain kamu bawa-bawa orang ini ke sini? Saya nggak mau orang ini. Padahal, kata si Kucennya, biasanya dia selalu sukses. Dan emang kenyataannya, si A itu mendengar langsung suaranya. Kalau emang tidak ada apa-apa di situ, berarti kan bohong. Allah tidak mengizinkan dia untuk bersekutu dengan Allah. Mudah-mudahan dia masih dikasih hidayah. Ya akhirnya saat Kuncennya sadar, maki-maki. Si Kuncen. Dia turunan naon. Dia sah kalau bahasa Banten ya. Kamu sopo kan? Jenengan sopo kan? Kamu ini siapa sebenarnya? Saya tidak pernah ada masalah sebelumnya. Sampai Tuhan saya marah, dia bilang hanya dimaki-maki, diusir lah si A itu kan. Dengan rasa kecewa, bagaimanapun kecewa mungkin dia banyak keluar duit juga ya buat beli persalatan ya persalatan. Tapi ya mau tidak mau dia menyaksikan sendiri tuh bahwa emang si kucingnya kebohong gitu. Ada gitu. Sosok si penunggunya ya, ada. Dia menyaksikan sendiri gitu. Cuman menyaksikan di sini maksudnya nggak lihat wujudnya, tapi dia merasakan terlempar berputar oleh angin itu, sehingga dia rasakan luar biasa kejadian itu dan tidak akan pernah dia lupakan kejadian. Karena hal-hal gaib bagi dia, sebenarnya awalnya nggak percaya dia, karena mungkin dorongan tadi ya, nafsu, karena mentok dia udah usaha apa, mau melakukan kejahatan juga dia mungkin bingung apa ya, akhirnya dia mentok otaknya ya akhirnya di jalan seperti ini. Satu hal ya, jangan kita gampang berpikiran. Pasti kalau mereka itu, kalau kita sudah melakukan hal seperti itu, dia pasti meminta sesuatu juga ada konsekuensi. Dan dia sudah konsekuensinya udah jelas. Apapun yang diminta saya kasih, nekat. Tapi itu adalah itu masa lalu dia. Kenapa saya cerita di sini adalah kita ambil petik hikmah kejadian. Dia sudah coba banyak kesugihan. Yang luar biasa ini, dia juga lihat absensi tamunya, kaget ya. Wah ternyata itu kan bukan saya aja gitu kan. Mudah-mudahan lah itu jangan sampai jadi solusi terakhir kan. Sebenarnya Allah memberikan rezeki sama kita luas sekali, gitu kan. Ya pada saat akhirnya dia datang, meminta solusi, meminta petunjuk. Sesungguhnya yang berikan petunjuk adalah Allah. Bukan saya. Minta petunjuk pada Allah. Saya sudah coba. Allah tidak sayang sama saya. Bahasa Arab kan. Syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa
puasa dulu, bersaksi dulu. Karena sesungguhnya pada saat dia runtuhnya iman itu, kesaksiannya terhadap Allah dan Nabi Muhammad itu sudah, dan itu luar biasa. Makanya maksudnya luar biasa jeleknya gitu. Jadi saya mencoba dia supaya bersahadat, taubat lah. Dan saat itulah posisi saya menjadikan tamu saya itu bukan sebagai tamu, tapi sebagai saudara. Saya rangkul, saya kasih pengertian. Sesungguhnya kita itu butuh chemistry dengan Allah. Karena tidak sedikit orang ilmunya hebat, ibadahnya hebat, tapi chemistry sama Allah. Oke gini Kang, sebenarnya kejadian-kejadian ini berawal karena kita berpikiran sempit. Cobalah kita berpikirnya luas. Setiap kita memandang masalah, berpikirnya luas. Jangan berpikiran sempit. Pada kita berpikiran sempit, disitulah kita tidak ada kebuntuan, tidak menemukan solusi. Contoh real yang nyata saja. Pada saat kita kehilangan kunci motor, dan kita sangat perlu sekali, kalau kita berpikiran sempit dan emosional, pasti kita pusing kan, pusing sakit lambung karena kita nyari tidak ketemu, karena kita berpikiran sempit dan emosional, karena dengan nafsu kita berpikiran. Tapi pada saat kita berpikiran tenang, lihat saja kondisi pada saat kita sholat, tiba-tiba di sholat kita terbayang kunci motor ya, loh kok bisa kunci motor terbayang? Karena kita lagi tenang posisinya. Itu simpel saja. Jadi kenapa kita berpikirannya pendek, tidak akan menemukan solusi itu? Ya karena kita dengan nafsu. Ya, cobalah kita berpikiran luas, kita syukuri hidup kita ini, ya. Kita banyak bersyukur, insya Allah, menerima apa adanya, ya. Terus kita takwa yang terpenting. Karena dengan takwa, insya Allah menjauhi larangannya. Ya. Yang pasti menjalankan perintah Allah. Karena sudah itu terbentuklah chemistry, insya Allah. Mudah-mudahan dari hal ini, kisah ini memberikan pelajaran yang banyak buat kita, bahwa jangan berpikiran seperti itu. Kita serahkan kepada Allah, apapun yang terjadi, kita berdoa. Seperti kata orang-orang tua sepuh kita, apa kata Allah bilang? Berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Makanya berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita, keinginan kita. Jangan ke yang lain, jangan bersekutu. Sesungguhnya bersekutu adalah dosa besar. Insya Allah, mudah-mudahan Allah memberikan jalan. Oke Kang, terima kasih banyak atas waktunya dan semoga sukses. Oke, Everything is good. siap, thank you. Kapan-kapan main ke mereka. Siap. So, insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, tadi sudah kita panjang lebar ngobrol bersama Kang Haji Aduy, dan semoga apa yang tadi kita bincang-bincangkan itu bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan kawan-kawan jangan lupa, jangan pernah lupakan bahwa kita memiliki Tuhan, bahwa kita memiliki Allah, kita memiliki keyakinan yang merupakan pegangan kita untuk
menghadapi segala macam cobaan, godaan, dan hal-hal lainnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum.